Nanti bersiap-siap Pak Martin. Terima kasih pimpinan atas kesempatan, rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala BNN dan pejabat utama dan semua jajarannya. Saya memulai perbincangan ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini perlu kita renungkan, karena kalau pertanyaan ini kita jawab, imbasnya akan kemana-mana. Pertanyaan saya adalah, apakah negara kita sekarang ini memang benar-benar darurat narkoba? Kami mohon agar Kepala BNN dan jajarannya bisa menjawab kepada kami, memberikan suatu gambaran. Karena kalau memang benar kita ini sudah darurat narkoba, maka kita harus menyusun langkah-langkah strategis, langkah-langkah taktis bagaimana untuk mengatasi keadaan darurat ini. Ini bukan berkaitan saja mengenai anggaran, berkaitan dengan yang lain, tetapi berkaitan dengan politik hukum kita, kebijakan pemerintah, dan dukungan dari DPR. Kalau saya melihat ke belakang, ambil contoh mengenai anggaran saja, tugas dari BNN begitu besar, anggarannya cuma 2 triliun. Kalau tadi gambar yang tadi disampaikan oleh Kepala BNN, ini kan hanya menyangkut sebagian setengah dari negara kita, ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Bagaimana dengan bagian timur? Kebetulan saya dari Indonesia Timur, dapil saya di Papua Tengah, provinsi baru nih Pak Kepala BNN, di mana ibu kotanya Nabire Timika. Di sana hanya ada satu BNN, yaitu BNN Kabupaten Mimika. Anggotanya cuma 20 orang. Kantornya juga pinjam. Ya, anggarannya berapa? 120 berapa gitu. Ya, dipimpin oleh, mohon maaf, seorang yang berpangkat kompol kalau nggak salah. Padahal di Papua ini juga daerah yang harus kita berpikir lebih dalam. Apa yang tadi disinyalir oleh senior kami Pak Syarifuddin Suding, karena ini daerah konflik, apakah ini narkoba bisa juga dipakai untuk bagaimana membuat kacau tempat kita? Ada tentara, ada BRIMOB di sana yang bertugas 9 bulan, 1 tahun, sepi, jauh dari keluarga, dari banyak ancaman. Apakah narkoba bisa dipakai? Kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas keadaan di sana juga luar biasa. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa sekarang misalnya, ya, kalau nggak salah 3 hari yang lalu ada seorang wakil bupati di Provinsi Sulawesi Selatan tes narkoba positif. Ya kan? Jadi ini kalau kami melihat ini organized crime, ya, yang sudah terstruktur, mungkin saja sudah masuk terlalu dalam kepada institusi-institusi kita. Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai penanganan narkoba dari tahun ke tahun, ya, ada anggota kita yang terlibat, sudah dihukum berat, masih ada banyak. Masih juga banyak, ya, institusi di kepolisian yang bahkan sudah pangkatnya tinggi-tinggi, pemakai narkoba. Ya, memang pimpinan Polri sudah memberikan kebijakan tidak pandang bulu, tapi ini kan semua. Nah, saya kembali lagi ini pertanyaannya, ya kan? Kalau demikian bahwa kita ini sudah berada di dalam keadaan darurat narkoba,
maka penanganan kita tidak lagi sepele seperti ini. Ya, anggaran yang 2 triliun ini kalau boleh dinaikin, bahkan saya mengatakan 10 kali lipat pun juga belum tentu bisa selesai. Indonesia begini besar. Ya. Laut kita begini luas, bagaimana kita mengatasinya? Ya. Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten, membahas juga mengenai narkoba. Di dalam lapas ditaruh CCTV, nggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV. Dengan jaringan wifi bisa ngomong. Dia instruksikan, wifi-nya tuh apa? Kameranya 360 derajat. Nah, dia instruksikan cara membuatnya bagaimana. Nah, yang di sana terima. Ini udah canggih betul. Telepon sudah tidak dibutuhkan. Tinggal pasang CCTV. Ya kan? Kalau kemudian menjadi kita darurat narkoba, maka kita butuh perintah dari presiden untuk bagaimana kita memberantas. Salah satu cita presiden adalah memberantas narkoba. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Suding tadi betul, dalam sejarah ya, bangsa Cina itu dipermalukan luar biasa. Ya, harus menyewakan Hong Kong 100 tahun, ya. Satu lagi itu, Judi. Yang Portugis itu. Makau 100 tahun, ya kan? Nah, itu. Jadi kembali ke situ, kemudian ditambah lagi satu, Pak Kepala BNN dan jajarannya. Sekarang ini kita harus menangkap arah politik hukum kita ke depan. Dengan berlakunya KUHP baru, di mana kebijakan penahanan itu mulai diperlonggar, maka ini sesuatu ancaman bahaya yang lebih besar. Misalnya pidana mati itu menjadi pidana bersyarat. Orang nggak takut lagi. Ya, sudah datang ditangkap ya, bawa 1 ton sabu-sabu, ditangkap dihukum mati, kan diberi waktu 10 tahun. Kebijakannya kalau dia baik bisa dirubah. Ini semua harus menjadi suatu antisipasi kita ke depan. Kalau enggak, saya rasa ya, saya agak curiga sedikit. Mohon maaf, Pak Kepala BNN. Beredar maraknya narkoba yang terjadi, mungkin saja ada kerjasamanya antara penjahat dengan teman-teman kita. Kami curiga. Maka itu tadi pertanyaan saya tadi itu. Darurat narkoba itu bukan karena narkoba ini beredar banyak. Bukan. Tetapi karena ya, institutional crime. Ya, kejahatan terstruktur yang sudah masuk. Nah, kalau kita boleh bisa menjawab ini, moga-moga kita bisa menyelamatkan anak cucu kita. Tadi yang dikatakan Pak Suding itu, ya, dijual murah. Itu mungkin bukan bagian dari BNN ya, tapi obat keras itu, ya, dijual 20.000, diminum bersama-sama anak-anak SMP itu. Ini menurut saya miris sekali. Di mana pemerintah kita sekarang berusaha mengarahkan bangsa kita ke depan untuk mencapai bonus demografi. Kita mengeluarkan anggaran kira-kira 500 triliun setiap tahun untuk memberikan makan. Tapi di sisi lain kita digerogoti dengan obat-obatan yang luar biasa ini. Nah, kita mohon suatu tanggapan. Kira-kira demikian pertanyaan saya.